Halo teman-teman, jadi di sini sekarang kita akan mewawancara guru kehidupan kami. Jadi pertama-tama Pak, namanya siapa Pak? Bapak Warnoto, Umur Bapak berapa? 50 tahun. Bapak lokasi kerjanya di mana Pak? Di Jalan Dinoyo Tangsi 1 nomor 28. Kalau usahanya ini Pak apa? Jualan pangsit mie ayam Jakarta. Terus kalau waktu berdagangnya Bapak? Mulai jam 12 siang sampai tutup jam 8 malam. Jadi Bapak itu awalnya memang berdagangnya di sini atau keliling atau gimana Pak? Dulu itu keliling-keliling, terus tiba-tiba dikasih tempat sama Warkop Gimun ini, suruh jualan di tempatnya sini, biar dia bisa dapat jualan minumnya gitu. Berarti kalau di sini izinnya sama pemerintah kotanya itu sudah diizinin sama warkopnya ya? Oh sudah. Jadi Pak, bagaimana awal mula ide berjualan mie pangsit ayam ini Pak? Ya ini saya kan sudah pernah punya pengalaman ikut kakak saya jualan, jadi saya punya rencana untuk buka sendiri gitu, jadi untuk mencukupi keluarga. Oke, jadi Bapak sebelumnya itu sebelum mulai bisnis tuh udah ada modal nggak? Terus kayak modalnya itu cukup nggak Mbak? Pak? Oh sudah ada modal cukup untuk usaha buka mie ayam Jakarta ini. Jadi menurut Bapak tempat lokasi berdagang ini strategis atau enggak kalau buat jualan makanan? Karena ini kan kayak di dalam gang gitu. Oh iya, menurut saya sih strategis karena ini kan dekat sama kampus, juga dekat sama sekolahan swasta Sindui sama Santa Maria. Jadi Pak, apa masalah yang sering Bapak alami selama berdagang ini Pak? Ya kadang-kadang itu kalau ada pembeli ramai gitu, kita kerja sendiri gitu kan, kita merasa berat gitu. Jadi kita itu ingin cari ada yang membantu gitu. Nah kalau Bapak kewalahan dalam berdagang ini, solusinya apa ya Pak? Ya kalau saya merasa kewalahan ya terpaksa saya harus memanggil istri saya untuk membantu untuk berjualan dagang gitu. Pendapatan atau omset Bapak per hari itu kira-kira berapa? Ya kalau rame ya bisa 1,5 juta, kalau sepi biasanya ya sampai 700-800 gitu. Jadi apa suka dan duka Bapak dalam berdagang? Ya namanya orang jualan ya sukanya ya kalau jualnya laku dan rame pembeli. Dukanya ya biasa kalau lagi sepi nggak ada pembeli gitu pasti merasa duka gitu ya. Harapan untuk usaha kedepannya apa ya Pak? Ya, harapan saya ya supaya dagangannya itu semakin laris dan banyak pembeli sehingga bisa untuk mencukupi keluarga gitu. Pada UUD pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya layak bagi kemanusiaan. Dan pada pasal 33 UUD 1945 yang mengatur dasar-dasar perekonomian nasional seperti perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan pada ayat 1. Pasal ini menjadi landasan konstitusional untuk berbagai peraturan turunan, termasuk Undang-Undang Perdagangan. Dan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur prinsip-prinsip umum perdagangan, termasuk pedagang kecil. Dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM dan investasi. Dalam PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Bab 3 standar keamanan pangan dan mutu pangan. Pasal 5 sampai pasal 15 mengatur mengenai standar mutu dan keamanan pangan yang wajib dipenuhi. Bab 4 pengawasan keamanan pangan pasal 32 sampai pasal 49 menjelaskan tentang mekanisme pengawasan oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti BPOM terhadap peredaran pangan.
Salah satu kutipan dari bab 5 pasal 33 ayat 1, yaitu setiap pangan segar asal hewan yang diproduksi di dalam negeri untuk diedarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan. Ketetapan MPR nomor 16 tahun 1998. MPR ini menetapkan bahwa politik ekonomi harus berfokus pada kepentingan rakyat dan pemerataan ekonomi. Dengan penekanan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, ketetapan ini bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kuat dan berkeadilan. Selain itu, ketetapan ini mendorong lembaga keuangan untuk memberikan akses yang adil, menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Jadi, Perpres atau Peraturan Presiden yang sesuai dengan pekerjaan Bapak Warnoto. yaitu sebagai pedagang, yaitu ada Perpres nomor 125 tahun 2012 yang mengatur tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima antara pemerintah pusat dan daerah. Isinya mencakup pendataan PKL, penentuan lokasi berjualan, pemindahan, peremajaan, hingga perencanaan ruang PKL yang sesuai dengan tata ruang wilayah. Perpres ini bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan para PKL, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang tertata. Jadi peraturan daerah provinsi yang sesuai dengan guru kehidupan kami yaitu ada pasal 13 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 22 tahun 2018 yang mengatur upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumber pembiayaan. Upaya tersebut meliputi penumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan bukan bank dan lembaga penjamin kredit. Terus ada pemberian kemudahan dalam persyaratan pembiayaan, serta peningkatan peran konsultan keuangan mitra bank. Jadi selanjutnya ada peraturan daerah kota. Contoh pasal dari peraturan terkait Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 17 tahun 2004 sebagai pelaksanaan peraturan daerah nomor 17 tahun 2003 adalah pasal 5 ayat 1 yang berisikan kepala daerah dalam menetapkan, memindahkan, dan menghapus lokasi pedagang kaki lima didasarkan atas pertimbangan tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dibentuk oleh kepala daerah. Oh iya, banyak banget ya, Pak. Ya itu guys, langsung kami dari rumah.